pertama yang akan kita bahas adalah money atau uang, di mana uang merupakan instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini, yang di mana uang ini berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, keberadaan uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh terkait uang, kita harus tahu dulu nih sejarah dari perkembangan uang itu sendiri. Jadi, sejarah perkembangan uang itu ada 6, yaitu prabarter, yang kedua barter, ketiga uang barang, keempat uang logam, kelima uang kertas, dan keenam uang elektronik. Nah, jadi yang pertama itu ada prabarter, di mana pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau makan berbagai buah-buahan, karena jenis kebutuhannya itu masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Jadi mereka hidup mandiri, makanya di kala itu disebut dengan prabarter, yaitu di mana manusia belum mengenal adanya transaksi, perdagangan, ataupun kegiatan jual-beli. Nah, lalu yang kedua itu ada barter, di mana ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam, sehingga kebutuhan manusia pun bertambah. Pada saat inilah mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu muncullah kegiatan bercocok tanam, dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Makanya, periode ini disebut dengan zaman barter. Lalu, terciptalah uang dikarenakan kebutuhan semakin kompleks sehingga semakin menciptakan double confidence of wants, di mana ketika seseorang membutuhkan beras, sedangkan hanya memiliki garam, dan pihak yang lain tuh tidak membutuhkan garam, yang mereka butuhkan itu daging. Maka syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan alat tukar inilah yang disebut dengan uang, yang dimana itu pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Nah, lalu uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Yang pertama itu ada uang barang, di mana uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukannya beberapa persyaratan. Contohnya itu adalah garam yang digunakan sebagai alat tukar oleh bangsa Romawi. Namun, kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan, diantaranya uang barang tidak memiliki pecahan dan sulit untuk disimpan. Sehingga muncullah uang logam, yang dimana memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, tahan lama, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Lalu, setelah dijadikannya uang logam sebagai alat tukar, muncullah uang kertas yang dimana pertama kali digunakan oleh masyarakat Tiongkok, yang dimana disebabkan karena dengan uang logam sulit untuk melakukan transaksi yang besar. Dan juga uang kertas memiliki keuntungan, yaitu biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Lalu, setelah sudah berkembangnya uang, mulai dari uang barang, uang logam, hingga uang kertas, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, maka terciptanya uang elektronik, di mana uang elektronik ini sangat banyak memiliki kelebihan, yang dimana kita tidak perlu membawa uang dan dapat melakukan transaksi yang besar dengan cepat. Jadi, itulah perkembangan dari uang. Oke, baik. Selanjutnya itu yang pertama ada definisi uang. Uang adalah suatu bentuk nilai yang digunakan dalam pertukaran barang dan jasa. Secara tradisional, uang seringkali berbentuk koin atau kertas yang memiliki nilai yang dapat diterima oleh masyarakat untuk memperdagangkan barang, layanan, atau hak milik. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan nilai. Uang juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, memungkinkan transaksi yang lebih efisien daripada sistem barter yang bergantung pada pertukaran langsung barang-barang. Yang kedua itu ada syarat uang.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai uang. Berikut adalah syarat-syarat utama. Yang pertama itu ada kekeliruan. Uang harus mudah dikenali dan dibedakan dari benda-benda lainnya. Yang kedua, tidak mudah rusak. Uang harus terbuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak agar nilainya tetap stabil seiring waktu. Yang ketiga, mudah dibagi. Uang harus dapat dibagi menjadi nilai yang lebih kecil tanpa kehilangan nilai transaksinya. 4. Tidak dapat dipalsukan. Uang harus sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipalsukan. Yang kelima itu diterima secara luas. Uang harus diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat tukar yang sah untuk transaksi. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi uang. Nah, uang itu kan ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama itu ada sebagai alat tukar atau medium of change. Itu artinya fungsi utama yang paling mendasarkan adalah sebagai alat tukar. Nah, uang memungkinkan orang untuk membeli barang dan jasa tanpa harus melakukan barter, yaitu menukar barang dengan barang lainnya. Hal ini membuat perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu yang kedua ini sebagai satuan hitung atau unit of account. Itu artinya uang berfungsi sebagai satuan hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan adanya uang, harga barang dan jasa dapat dinyatakan dalam satuan yang sama, sehingga memudahkan perbandingan harga dan perhitungan nilai transaksi. Lalu fungsi utama yang ketiga itu sebagai penyimpan nilai atau store of value. Uang dapat disimpan dan digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa depan. Hal ini membuat uang menjadi alat yang valuable untuk menyimpan nilai kekayaan. Nah, selain 3 fungsi utama uang yang tadi itu, uang juga memiliki beberapa fungsi turunan. Seperti yang pertama itu sebagai alat pembayaran atau means of payment, yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan atau store of value, yang ketiga sebagai alat pemindah kekayaan. Itu uang dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan atau transfer of wealth. Yang keempat ada sebagai alat pembentuk modal, yang kelima pengukur harga barang dan jasa atau penunjuk harga, dan yang terakhir alat pendorong kegiatan ekonomi atau standard of deferred payment. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu kan ada banyak ya. Yang pertama itu ada berdasarkan bahan pembuatnya. Itu ada uang logam dan uang kertas. Terus ada berdasarkan peredarannya itu ada uang kartal dan uang giral. Terus ada yang berdasarkan kawasan berlakunya itu ada internal value sama external value. Dan ada berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri. Itu ada uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang perputaran uang. Nah, uang sendiri itu dapat dipakai secara berkali-kali. Jika seseorang yang menerima pembayaran dengan uang akan dapat digunakan kembali untuk masuk yang lain dan pada kesempatan yang lain pula. Nah, banyaknya pergantian tangan rata-rata sejumlah uang tertentu inilah yang memberi gagasan laju kecepatan perputaran atau pergantian tangan, yang ikut menentukan tingkat harga dibandingkan dengan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia. Nah, kalau barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dihitung dalam bentuk PNB atau Produk Nasional Bruto, dan jumlah uang yang beredar pada satu titik waktu tertentu sekian miliar rupiah, maka kecepatan perputaran atau pergantian atau juga yang disebut dengan perpindahan tangan uang, bisa disebut juga sebagai fee, adalah JNP dibagi dengan uang. Nah, jadi kecepatan perpindahan tanganan uang atau yang disebut dengan fee adalah banyaknya perpindahan tanganan uang selama setahun untuk menutup transaksi pendapatan. Kalau sejumlah uang itu lambat berpindah tangan, nah dapat menyebabkan laju pembelanjaan pendapatan itu per tahun akan rendah, maka fee itu akan mengalami penurunan. Nah, sebaliknya, apabila orang-orang itu hanya sedikit saja memegang uang dibandingkan dengan aliran JNP, maka fee akan tinggi. Nah, dapat disimpulkan di dalam rumus ini, fee sama dengan JNP per M. Nah, M ini itu adalah jumlah uang yang beredar atau supply uang.
sama dengan P1 dikali T1 tambah P2 kali T2 dan seterusnya dibagi dengan M. Nah, P ini adalah harga dan T adalah barang atau jasa. Bisa juga dihitung dengan sama dengan PT per M. Nah, PT ini adalah penjumlahan dari perkalian semua barang dan harganya masing-masing dibagi dengan M atau jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang permintaan uang. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa orang menginginkan uang bukan karena uang itu sendiri, tetapi karena uang itu dapat digunakan untuk membeli barang yang dapat dibeli. Nah, jika nilai uang menjadi lebih rendah yang ditunjukkan dengan penurunan harga-harga, maka semakin sedikit orang yang mau memegang uang itu. Nah, sebaliknya, semakin kuat kedudukan uang, maka semakin tinggi nilainya dan semakin cinta orang akan uang. Nah, jadi orang pertama-tama memegang uang karena mereka memiliki kemampuan untuk membeli berbagai barang dan jasa. Nah, seperti dijelaskan di bawah ini, yang pertama adanya motif transaksi. Nah, motif transaksi ini adalah dorongan yang mendorong orang untuk memegang uang dengan maksud membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, orang yang masih membutuhkan uang lebih dari kebutuhan sehari-hari itu untuk melindungi diri dari kejadian yang tidak diduga seperti sakit, kematian, penundaan penerimaan karena alasan tertentu, ketidakpastian, dan berbagai resiko lainnya. Yang kedua, adanya motif penghati-hatian. Nah, motif kedua ini itu tuh hanya mereka yang kaya yang akan dapat menyisihkan uang untuk keperluan ini. Nah, orang-orang yang miskin tidak hanya tidak memiliki uang untuk berjaga-jaga, bahkan mereka juga mungkin tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, biasanya orang-orang yang lebih kaya memegang uang untuk spekulasi di atas kebutuhan untuk bertransaksi sehari-hari dan juga berjaga-jaga. Nah, selanjutnya motif ketiga adanya motif spekulasi. Misalnya nih, orang yang memiliki uang untuk membeli tanah saat ini dengan harapan akan dijual lagi di masa mendatang. Nah, orang yang memiliki uang untuk membeli pada saat ini itu diduga karena nilai uang akan menurun atau devaluasi. Nah, jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi ini bergantung padanya pendapatan. Lebih banyak uang yang dipegang, kekayaan, keuntungan atau optimisme dan pesimisme masa depan, perubahan tingkat harga, dan bunga yang diharapkan dapat diterima itu menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga dan spekulasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang di mana uang untuk spekulasi menjadi salah satu 3 elemen yang sangat menarik perhatian para ahli di negara-negara maju. Nah, pasar uang dan modal di negara-negara maju telah berkembang sedemikian rupa sehingga mereka menjadikan tempat investasi yang bagus bagi orang kaya. Nah, seseorang dapat memperoleh keuntungan besar dengan berjual beli surat-surat berharga dengan kemampuan berspekulasi mereka itu sendiri. Tetapi mereka juga dapat menderita kerugian besar karena kesalahan berspekulasi mereka itu sendiri. Nah, orang-orang yang hanya ikut-ikutan di antara keduanya pasti akan memperoleh keuntungan kecil atau kerugian kecil. Nah, dapat dijelaskan di mana pada waktu harga obligasi tinggi dan persentase bunga rendah, orang-orang akan cenderung menganggap bahwa harga itu akan turun. Nah, mereka segeralah menjual obligasi yang mereka punya dan mereka memilih untuk memegang uang tunai itu sendiri. Nah, kalau benar-benar harga itu turun, yang sebagian disebabkan oleh penjualan obligasi yang tadi, maka orang-orang akan beramai-ramai menjual obligasi sampai harganya jatuh merosot dan sangat rendah. Nah, kalau harganya sudah terlalu amat rendah dan bunga terlalu tinggi, orang-orang mulai menduga bahwa harganya itu tuh akan bangkit kembali. Nah, dari sekian banyak orang, mumpung harganya masih rendah, orang-orang akan membeli obligasi-obligasi itu obligasi-obligasi itu kembali. Nah, mulailah harga itu mulai naik dan presentasi bunganya akan menjadi turun. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada waktu harga obligasi tinggi dan presentasi bunga rendah, orang banyak yang memegang uang tunai. Pada waktu harga obligasi rendah dan bunga tinggi, orang-orang lebih suka melepaskan uang dan memegang obligasi. Nah, dapat diperhatikan bahwa di gambar samping di mana R adalah presentasi bunga dan LS adalah jumlah uang untuk dipegang sebagai spekulasi.
Oke, selanjutnya di sini bakal dijelaskan tentang psikologi pembelian dan penjualan obligasi. Jadi dalam pembelian dan penjualan ini tuh dugaan dan perhitungan itu tuh sangat memegang peran penting dalam pembelian dan penjualan obligasi itu sendiri. Misalnya, pada waktu harga obligasi mulai membumbung dan presentasi bunga mulai turun, nah nampaknya bakal banyak orang yang mempunyai dugaan yang sama nih. Tetapi kalau sudah tinggi jumlah orang yang mempunyai dugaan yang sama, ini berkurang, maka sebagian orang mulai ragu-ragu apa benar harga akan naik terus tanpa batas. Nah, jumlah yang ragu-ragu ini maka semakin banyak sampai berhentilah kenaikan harga itu sendiri dan berhentilah penurunan persentase bunga. Nah, bunga terendah ini yang tidak mungkin turun lagi ini dinamakan dengan perangkap likuiditas atau liquidity trap pada gambar di samping. Seperti dalam gambar pada tingkat bunga R. Materi selanjutnya yaitu teori kuantitas uang menurut Irving Fisher, di mana teori kuantitas uang merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. Hubungan tersebut dapat dikemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Secara formula, teori kuantitas uang Irving Fisher ini dapat dirumuskan dengan M kali V sama dengan P kali T, di mana M merupakan money in circulation atau jumlah uang yang beredar, V merupakan velocity of circulation atau kecepatan peredaran uang, lalu P merupakan price atau tingkat harga, dan T merupakan trade atau jumlah barang yang diperdagangkan. Di sini ada contoh soal tentang teori kuantitas uang, yaitu bila jumlah uang yang beredar atau M sebesar Rp 100 miliar, kecepatan peredaran uang atau V sebesar 8 kali, dan jumlah barang yang diperdagangkan atau T sebesar 200, maka tingkat harga atau P dapat dihitung sebagai berikut. Nah, karena kan sebelumnya udah dijelaskan rumusnya, yaitu M kali V sama dengan P kali T. Maka langsung aja nih kita masukin M-nya itu 100, V-nya itu 8, maka 100 dikali 8 sama dengan, karena di sini yang ditanya adalah harga, maka P-nya kita diamin dan dikali sama T-nya yaitu 200. Maka 800 sama dengan 200P. Maka P sama dengan 800 dibagi 200 sama dengan 4. Jadi harganya adalah 4. Nah, secara umum, teori kuantitas uang menjelaskan bagaimana peningkatan jumlah uang cenderung menimbulkan inflasi dan sebaliknya. Dalam teori awal, V diasumsikan konstan dan T diasumsikan stabil terhadap M, sehingga perubahan M berdampak langsung pada P atau pada harga. Dengan kata lain, jika jumlah uang beredar meningkat, maka tingkat harga rata-rata akan cenderung meningkat juga. Dan meningkat secara proporsional dan sebaliknya dengan pengaruh yang kecil terhadap aktivitas ekonomi real. Dan menurut Fisher, perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi, begitu pula sebaliknya. Nah, teman-teman, karena sebelumnya kita sudah menyinggung tentang inflasi, maka materi selanjutnya adalah mengenai inflasi, di mana inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dan for your information, kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Selanjutnya ada penyebab dari inflasi, di mana penyebab inflasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tekanan dari sisi penawaran, ada tekanan dari sisi permintaan, dan terakhir ada ekspektasi inflasi. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Mulai dari penyebab yang pertama, yaitu ada tekanan dari sisi penawaran atau cost push inflation, di mana
Ini terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor nih. Yang pertama yaitu ada depresiasi nilai tukar, yang kedua ada dampak inflasi dari luar negeri, yang ketiga ada peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah, dan yang terakhir ada negatif supply shocks. Nah, terus yang kedua yaitu ada tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation, di mana ini terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dan dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Nah, hal tersebut dapat mendorong kenaikan harga. Lalu penyebab yang ketiga yaitu ekspektasi inflasi, di mana ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh perspektif dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor itu dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan penyebab inflasi, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sumbernya, inflasi ini dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri sendiri merupakan inflasi yang timbul karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru ataupun terjadinya kegagalan panen. Dan untuk inflasi dari luar negeri merupakan inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga atau inflasi di luar negeri atau di luar negara tersebut. Dan dalam hubungan ini, pengaruh inflasi dari luar negeri ke dalam negeri yaitu dapat terjadi melalui kenaikan harga barang-barang impor maupun kenaikan harga barang-barang ekspor. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, di mana dibedakan menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan bottleneck inflation. Untuk yang demand pull inflation terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregat, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Adanya kelebihan permintaan inilah penyebab terjadinya perubahan harga. Yang kedua ada cost push inflation, di mana merupakan inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran agregat sebagai akibat kenaikan dari biaya produksi. Dan yang ketiga merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan barang serta jasa. Dan jenis inflasi yang terakhir yaitu ada inflasi berdasarkan sifatnya. Ini juga dibedakan menjadi 3, yaitu inflasi ringan, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Untuk inflasi ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah, biasanya bernilai 1 digit per tahun atau kurang dari 10%. Dan untuk inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya itu double digit, yaitu di antara 10% hingga kurang dari 30% per tahunnya. Dan untuk inflasi yang terakhir yaitu inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah. Akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali atau bisa disebut lebih dari 30%. Nah, jadi itu merupakan jenis-jenis inflasi. Di Indonesia, pengukuran tingkat inflasi adalah hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan indikator IHK atau Indeks Harga Konsumen. Nah, pada data
di gambar ini merupakan perkembangan indeks harga konsumen pada Februari 2024, di mana di sini inflasi bulanan itu ada di 0,37%, lalu inflasi tahunan kalender itu ada di 0,41%, dan inflasi tahunan di 2,75%. Dan per data tersebut, komoditas penyumbang utama andil inflasi bulanan yaitu ada di beras 0,21, cabai merah 0,09, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Lalu untuk komoditas penyumbang utama andil inflasi tahunan ada di beras yaitu 0,67%, di cabai merah yaitu 0,17, daging ayam ras 0,14, sigaret kretek mesin ada di 0,13, dan tomat ada di 0,11. Dan bisa dilihat pada data tersebut, tingkat inflasi tahunan pada Februari 2023 hingga Februari 2024, yang dimana pada Februari 2023 ini mengalami penurunan hingga pada bulan Juli 2023, dan lalu memiliki kenaikan pada bulan Agustus, dan selanjutnya di bulan September hingga Februari tingkat inflasinya tuh nggak beda jauh ya, paling beda di 0, saja. Jadi kayak stabil gitu inflasinya. Baik, selanjutnya itu ada definisi bank. Definisi bank bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut undang-undang dan menurut para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut para ahli, bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam layanan keuangan seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman, dan jasa lainnya seperti transfer uang dan pembayaran tagihan. Pada intinya, bank berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, di sini ada tugas-tugas bank secara umum. Itu ada 3. Yang pertama itu ada menghimpun dana atau tempat penyimpanan uang masyarakat. Yang kedua, memberi atau menyalurkan kredit kepada masyarakat, ya, atau bank sebagai lembaga pemberi dan penyalur kredit. Dan yang ketiga ada bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini arti dari menghimpun dana atau tempat penyimpanan uang masyarakat itu kan bank menawarkan cara penyimpanan uang dalam bentuk sebagai yang pertama itu ada rekening koran atau giro atau demand deposit, yaitu artinya simpanan masyarakat pada bank umum yang setiap saat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek atau billet giro. Terus ada deposito berjangka atau time deposit, itu artinya simpanan masyarakat yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan, dalam artian bahwa uang tersebut dapat dipergunakan kalau waktu yang ditetapkan telah tiba atau telah jatuh tempo. Terus yang ketiga ini ada tabungan. Nah, tabungan itu kan pada hakikatnya sama aja kayak time deposit, tapi tabungan mempunyai persyaratan tertentu yang berbeda dengan time deposit. Terus yang terakhir itu ada sertifikat deposito. Itu artinya simpanan berjangka atas unjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Terus yang kedua kan bank sebagai lembaga pemberi dan penyalur kredit. Ini artinya dalam hal ini
bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank tersebut, dikarenakan tidak semua orang sekaligus akan datang beramai-ramai ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Terus pemanfaatan uang tersebut kan dilakukan dengan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan kredit atau dibelikan surat-surat berharga yang menghasilkan bunga. Pendapatan bank adalah berupa selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Lalu apabila bank ingin meningkatkan penerimaannya, dia harus memberi pinjaman sebanyak-banyaknya. Tapi ini berarti likuiditasnya terganggu. Oleh karena itu, bank akan selalu menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan likuiditasnya. Lalu yang ketiga, bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Ini bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini, kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya. Surat perintah ini bentuknya tuh berupa cek ataupun bilet giro. Terus di samping itu, bank menyelenggarakan jasa-jasanya tuh antara lain yang pertama itu sebagai perantara dalam pengiriman uang, yang kedua memperjualbelikan valuta asing, yang ketiga bisa menagih uang atas langganan atau inkanso, yang keempat menawarkan jasa dalam menyimpan barang-barang berharga, yang kelima sebagai bank garansi, yang keenam pembukaan letter of credit atau LC. Nah, lalu materi selanjutnya itu ada jenis-jenis bank di Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang lalu, bank di Indonesia itu berdasarkan fungsinya itu ada dibagi 5 kan. Yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, bisa dibilang juga Bank Indonesia. Yang kedua ada Bank Umum, yang ketiga ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, yang keempat ada Bank Tabungan Negara atau BTN, dan yang kelima ada Bank Desa. Namun, sedangkan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, jenis bank di Indonesia itu hanya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank tetap ada 2, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam konstelasi perbankan Indonesia saat ini, kepemilikan bank dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada bank pemerintah atau BUMN, yang kedua ada bank swasta nasional, yang ketiga ada bank pembangunan daerah atau milik pemerintah daerah, lalu yang terakhir ada bank asing. Nah, yang pertama ini bank pemerintah atau BUMN. Ini tuh bank badan usaha milik negara, pada dasarnya adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sekarang ini bank BUMN terdiri dari 4 bank, yaitu yang pertama itu ada Bank Negara Indonesia atau BNI, yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang ketiga ada Bank Tabungan Negara atau BTN, yang keempat ada Bank Mandiri, yaitu gabungan dari Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Lalu yang kedua itu ada Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional adalah bank berbadan hukum Indonesia dan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dilihat dari lingkup usahanya, Bank Swasta Nasional ini dibedakan dalam bank devisa dan bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing. Lalu yang selanjutnya ada bank pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah adalah Bank Pembangunan Daerah yang pendirinya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya apakah menjadi perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Lalu selanjutnya ini ada bank asing. Bank asing merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia yang saat ini diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang membantu
kantor cabang pembantu di ibu kota provinsi selain Jakarta, yaitu ada di Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, Medan, dan Batam. Jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia saat ini ada 10 buah bank, yaitu Citibank, American Express, Bank of Tokyo, Standard Chartered Bank, Hong Kong dan Shanghai Bank, The State Bank, ABN AMRO Bank, Bank of America, Bangkok Bank, dan Chase Manhattan Bank. Lalu di sini ada sedikit penjelasan mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR itu adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, usaha BPR yang diperbolehkan adalah yang pertama itu ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, lalu yang keempat ada menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Lalu di sini ada kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR itu. Yang pertama itu ada menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, pokoknya melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana disebut di atas. Penciptaan uang. Penciptaan uang atau emisi uang adalah proses menghasilkan uang baru. Ada 3 cara utama untuk menciptakan uang. 1. Pencetakan uang kertas dan logam. Bank sentral seperti Bank Indonesia atau BI memiliki kewenangan untuk mencetak uang kertas dan logam baru. Pencetakan uang ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan ekonomi. Contohnya, ketika ekonomi sedang tumbuh pesat, BI dapat mencetak uang yang baru untuk melancarkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemberian kredit oleh bank. Ketika nasabah meminjam uang dari bank menciptakan uang baru. Hal ini terjadi karena bank mencatat pinjaman sebagai aset dan menambahkan jumlah yang dipinjam ke dalam rekening nasabah. Proses ini disebut penciptaan uang giral. Yang ketiga itu ada kebijakan moneter, pemerintah. Pemerintah dapat menciptakan uang melalui berbagai kebijakan moneter seperti operasi pusat terbuka. BI membeli atau menjual surat berharga di pasar terbuka. Sekarang kita bakal membahas tentang sistem perbankan modern. Nah, sebelum itu tuh penciptaan uang giral yang demikian besarnya itu tuh nggak mungkin dilakukan oleh suatu bank sendirian, melainkan oleh beberapa bank bersama-sama dalam suatu sistem. Nah, pada permulaan ini tuh pada tahun 1979 terdapat 1.203 bank di Indonesia. Nah, Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 membedakan bank-bank berdasarkan fungsinya ke dalam yang pertama. Adanya bank sentral ialah Bank Indonesia. Yang kedua, ada bank umum, baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Yang ketiga, adanya bank tabungan, baik milik negara, swasta, ataupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Selanjutnya yang keempat, adanya bank pembangunan, baik milik negara, swasta, ataupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. Selanjutnya, bank adalah suatu perusahaan sebagaimana lazimnya perusahaan-perusahaan lainnya dengan tujuan tertentu. Apakah itu mencari keuntungan, memberi pekerjaan, memperoleh pendapatan, atau lainnya. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan ini, bank-bank itu tuh harus berusaha. Nah, usaha ini terdiri dari yang pertama, untuk bank umum itu sendiri. Nah, bank umum ini memiliki usaha yang pertama memindahkan uang.
Yang kedua, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. Yang ketiga, bank umum itu melaksanakan usaha yaitu mendiskonto surat wesel, surat order, kertas dagang, kertas perbendaharaan, surat utang, mandat, dan surat perintah membayar kas negara untuk rendemen lelang. Yang keempat, membeli dan menjual wesel, kertas pembendaharaan atas beban negara, dan juga surat utang. Yang kelima, memberi kredit. Yang keenam, memberi jaminan bank. Yang ketujuh, menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga. Selanjutnya, usaha untuk bank tabungan. Yang pertama, itu ada memperbungakan dalam kertas berharga. Yang kedua, memberikan kredit. Dan yang terakhir, adanya untuk bank pembangunan. Yang pertama, usahanya itu berbentuk memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, memberikan kredit jangka pendek sampai suatu jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan. Nah, dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan dalam operasinya sehari-hari, semua bank di Indonesia dibina dan diawasi oleh Bank Sentral. Yang bertindak sebagai bank sentral ialah Bank Indonesia. Nah, tugas pokok BI itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1968 adalah membantu pemerintah dalam yang pertama, untuk mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, karena demikian, pentingnya peranan Bank Indonesia dalam menjalankan mesin perekonomian negara. Maka sebaiknya kita selalu mengikuti perkembangan kebijaksanaan dan perubahan-perubahan peraturan yang dibuat. Nah, perkembangan kebijaksanaan dan perubahan-perubahan peraturan ini dapat diikuti dari berbagai publikasi Bank Indonesia itu sendiri. Nah, laporan tahunan dan laporan mingguan merupakan dua sumber yang sangat berharga. Oke, sekian dari kelompok 6 mengenai materi Money and Bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan dilanjutkan tanya jawab kalau udah. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
Pak Ari, maaf, ini mau dilanjut sesi tanya jawab atau lanjut presentasi kelompok selanjutnya ya, Pak? Soalnya untuk waktu mata kuliahnya sudah mau habis, Pak. Nggak ada lagi yang bertanya nih. Nggak ada yang tanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, jadi terkait dengan uang dan bank ya tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 6 ya tadi. Cuma ada materi yang jatahnya kelompok lain tadi ya sempat dijelaskan yaitu tentang inflasi, tapi nggak apa-apa. Yang penting ya di dalam uang dan bank tersebut ya yang perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan konsep uang beredar ya. Karena itu nanti akan terkait dengan materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan moneter ya. Bahwa di dalam kebijakan moneter itu nanti adalah kebijakan yang diambil untuk mengatur jumlah uang beredar. Uang beredar di sini kan sebenarnya ada dua ya, ada dalam arti sempit dan dalam arti luas ya, uang beredar. Kemudian yang kedua terkait dengan bank tadi ya, saya kira sudah dijelaskan ya, baik itu bank umum maupun bank sentral ya. Dan nanti ketika kita bicara kebijakan moneter, yang memegang kendali pengendalian uang di sini adalah bank sentral ya, bank sentral. Kalau di Indonesia ya Bank Indonesia itu yang merupakan bank sentralnya. Dalam yang mengandalkan jumlah uang beredar dalam rangka untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Ya misalnya permasalahan tentang inflasi. Ya itu materi itu nanti adalah saling terkait ya. Antara uang, bank, dan kebijakan moneter. Baik, ada yang ditanyakan nggak terkait dengan uang dan bank yang dari presentasi kelompok 6 tadi? Halo? Ya berarti udah jelas semua ya, kalau nggak ada yang tanyakan. Jelas, Pak. Ya. Kelompok berikutnya menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kebijakan moneter, Pak. Oh ya itu yang terkait ya. Tapi karena waktu ya, ini udah jam 11.50. Ya. Tadi mohon maaf nih Bapak terlambat ya bergabung. Karena tadi jam 10 itu ada rapat, jam 10 ada rapat kelupaan ya, nggak membuka kelas dulu. Jadi saya kira untuk hari ini satu kelompok dulu aja, karena sudah jam 11.51 ya. Nanti untuk kebijakan moneter
memasuki pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada yang tanyakan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Pak.